Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faza di program KAMA, Kata Mahasiswa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu baru yang sedang hangat-hangatnya yang dikeluarkan oleh Kemenak, yaitu perubahan logo halal dari MUI ke Kemenak. Nah, logo halal ini sendiri memancing isu yang berbagai, bahkan dari positif hingga ke negatif dari khalayak umum nih. Nah, kita akan mendatangkan bintang tamu kita yaitu Bang Ucok. Nah, Bang, selamat siang, Bang. Siang. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, Bang jurusan apa ya, Bang? Saya sendiri jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah. UIN Imam Bonjol Padang, Bang. Bonjol Padang. Untuk kesibukan Abang selain menjadi mahasiswa apa sih, Bang? Juga mengikuti organisasi eksternal kampus. Kita aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, mungkin langsung aja nih ya, Bang. Ya, baik. Kan kita tahu nih, Bang, Kemenak baru mengeluarkan logo baru nih, Bang, tentang logo halal yang sebenarnya ini bisa dibilang ranah MUI nih, Bang. Tapi diambil alih oleh Kemenak. Lalu apa sih tanggapan Abang tentang logo halal yang baru ini, Bang? Oke, baik. Berbagai polemik tentunya yang terjadi belakangan ini, mulai dari berbagai isu, mulai dari isu minyak goreng, TOA dan segala macam. Dan yang terakhir kita lihat ada isu Menak mengeluarkan keputusan tentang logo halal yang diambil alih oleh Kemenak. Nah, kita perlu mengetahui bahwa logo ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama keluar gitu, Bang? Atau sudah lama dirancang? Dari tahun 1976 kalau saya tidak keliru. Nah, itu logo halal yang dari Kemenak ini dari? Bukan, belum logo halal. Dulu itu Menkes menyebutnya itu produk yang steril atau bahan makanan yang steril, tidak ada unsur mengandung babi. Nah, waktu itu masyarakat sangat resah karena belum ada sertifikasi atau apapun. Nah, jadi Menkes menetapkan bahwa menyaring juga untuk produk makanan dan pangan untuk lebih disaring lagi untuk umat muslim di Indonesia. Ya, benar. Jadi yang menjadi polemik kita pada saat ini adalah mungkin lebih substansi ke logo ya. Iya. Lebih substansi ke logo. Ada yang berbagai macam orang mengeluarkan opini, seperti ada yang bernuansa kejawaan, terlalu menusantara, ya kan. Nah, sebenarnya dari lama logo ini telah ada, cuman karena lebih masifnya masa digital sekarang sehingga apapun yang diperbuat sekarang menjadi cepat booming. Nah, menurut saya, pendapat saya pribadi sebagai mahasiswa, boleh kita beropini bahwa memang terkesan sebagai tidak mengandung substansi atau kebermanfaatan dari yang dicapai hal tersebut. Nah, substansi yang kita lihat terhadap, kan sebenarnya substansinya ini adalah bahwa logo halal itu memang halal, udah dijamin kehalalannya. Nah, harusnya Kemenak menetapkan bahwa tidak usah lebih tidak usah lebih merecoki logo. Bahkan banyak permasalahan yang lain yang kompleks yang kita lihat pada hari ini. Nah, terkait dengan logo ini, saya pribadi beropini bahwa memang termuat pro dan kontra. Tentu tidak terlepas kita dari pro dan kontra. Saya sendiri berpendapat bahwa ini tidak lebih mengandung substansial. Substansialnya bahwa sertifikasi logo itu adalah menjamin atau lebih mengamankan umat muslim gitu kan.
Nah, seperti lebih aman terhadap logo makanan yang dicap halal gitu. Untuk ini Bang, kalau dilihat ya Bang, perbedaan dari logo halal yang lama dengan logo halal yang baru, kan bisa kita lihat sangat jauh berbeda nih Bang. Iya. Kalau logo halal lama tuh kayak lebih jelas kaligrafinya Lebih jelas, gitu ya. Bang, lebih jelas. Tapi kalau logo baru ini Bang, kita lihat untuk orang nih ya Bang, kan banyak nih yang kurang mengerti kaligrafi gitu Iya. ya Bang. Sedangkan kalau kita perhatikan susah untuk mengartikan kata halal di logo baru ini Bang. Terus ini gimana sih Bang maksudnya gitu Bang? Oke. Ya mungkin kembali lagi seperti tadi bahwa kita sebagai rakyat Indonesia beragam macam budaya mungkin. Mungkin pandangan Menak mengangkat logo seperti ini lebih membudayakan budaya misalnya, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia beropini pro dan kontra. Iya. Seperti walaupun dibuat orang Indonesia ini sebenarnya serba salah, dibuat ini agak keislaman dibilang ke Arab-Araban, Ya. dibuat agak ke seperti yang logo halal baru ini dibilang ke Indo-Indoan, ke Nusantaraan. Ya. Sebenarnya mengandung polemik juga terhadap logo yang dicetuskan oleh Menak ini. Jadi kan bicara soal Nusantara nih Bang, Ya, kan gimana ya Bang, Kemenak ini mengurus banyak agama loh Bang gitu. Jadi kayak sebenarnya logo halal ini untuk agama apa gitu Iya. Bang, kalau bicara soal Nusantara ya Bang? kalau sebenarnya kalau berbicara logo halal ini untuk apa, tentu untuk umat Muslim. Secara bahwa kita mayoritas umat Muslim di Indonesia, tentu secara tidak langsung kita berpikir logo atau sertifikasi halal ini dijamin untuk umat Muslim agar tidak menyalahi kaidah-kaidah yang telah ada diatur dalam Al-Quran dan hadis. Seperti nanti misalnya ada produk pangan yang mengandung bahan yang dilarang oleh Islam. Nah, Ya. tentu ini merugikan umat Muslim. Benar Bang. Begitu. Oh, jadi emang logo halal ini bertujuan untuk Umat Muslim, Muslim. ya. Tapi kan Bang, kebanyakan pengusaha atau pengusaha UMKM gini Ya. ya Bang, masih banyak memakai logo halal lama atau mereka masih menyimpan untuk stok gitu Bang, logo halal lama. Jadi apakah itu tidak merugikan untuk masyarakat gitu Bang? Oke. Terkait dengan UMKM yang telah memakai logo lama dan terbit sekarang logo baru, Iya. sebenarnya dalam terhitung daripada pencetusan logo ini bulan Februari tanggal 10 itu, bahwa tidak ada intervensi atau langsung cut untuk mengganti logo terhadap produk, namun juga memberikan jangka waktu sampai produknya habis. Nah, untuk produk yang mereka produksi yang baru itu memakai logo yang baru. Nah, begitu skemanya. Tapi ya Bang, Ya, kalau misalnya ya ada jangka waktunya, Ya. tapi untuk masyarakat awam bisa jadi mereka berpikir, oh ini sudah nggak baru lagi gitu, oh ini pasti produk lama, soalnya kenapa logonya logo lama gitu. Jadi masyarakat awam bisa berpikiran seperti itu. Jadi itu gimana sih menurut Abang? kalau menurut saya pribadi terkait dengan logo ini tentu mengandung banyak polemik. Apakah kan sebenarnya ini gaweannya MUI, sekarang diambil lagi oleh Menak dengan membentuk lembaga BPJPH, Ya, Badan Penjamin Produk Makanan itu loh, halalnya itu. Sebelumnya kan di MUI memberikan sertifikasi terhadap logo halal ini. Nah, mungkin pendapat masyarakat awam juga, kita disebut sebagai masyarakat awam. Sebenarnya kalau masyarakat awam lebih tentu mengandung pro dan kontra lagi. iya, Nah, bagi masyarakat yang mungkin tidak mengetahui isu-isu berita dan segala macam, kan kita biasanya makan produk tanpa melihat logo halal dulu terlebih dahulu. Nah, yang maksud saya tadi adalah bahwa logo halal ini tidak
pergantiannya tidak mengandung substansial. Halal ya tetap halal, namun substansi dari ini adalah bahwa kejaminan keamanan produk pangan yang dimakan oleh umat muslim. Nah, itu yang substansial terhadap logo yang dibuat oleh Menteri Agama ini. Tapi kan logo halal ini masih lama nih Bang berlakunya. Logo halal ini berlakunya masih tahun 2026 nih Bang. Jadi otomatis masih 5 tahun lagi nih Bang. Kenapa sih tiba-tiba disahkan logo baru nih Bang gitu? Mungkin ada rapat atau keputusan apa ya dari Menak sehingga membentuk BPJPH itu membentuk badan sendiri. Kalau MUI kemarin badan yang dibentuk itu ada LPOM, penyanyi dari MUI ada membentuk LPOM. Nah, itu yang memberikan sertifikasi kepada produk makanan. Nah, sekarang diambil alih lagi oleh Menak. Tentu yang ini orang-orang yang di BPJPH ini tidak terlepas dari bagian dari ulama juga. Tidak terlepas juga dari bagian ulama-ulama. Tentu mereka juga lebih menyaring terhadap sertifikasi yang diberikan logo kehalalannya ini. Ini kan sebenarnya ranah MUI nih Bang. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba muncul Kemenak gitu Bang? Apa sih keinginan Kemenak itu? Sedangkan kalau kita bercermin dari yang kemarin nih Bang, kan Ketua Kemenak juga mengatakan suara azan sama dengan suara gonggongan anjing. Nah, sekarang dia juga mengeluarkan logo baru secara tiba-tiba. Nah, itu gimana sih Bang pendapat Abang? Kalau pendapat saya pribadi tidak terlepas dari ya yang pertama yang saya kayak pikir mencari sensasi gitu. Mencari sensasi dan kemudian ini Menak masih ada kerjaan loh, ya kan? Ada yang dibuatnya, kembali lagi diambil oleh Menak bahwa produk itu dijamin sertifikasinya itu oleh Menak lagi. Nah, sebenarnya banyak permasalahan yang diselesaikan oleh Menak sendiri, seperti haji. Sekarang kita Indonesia bagaimana kabarnya, ya kan? Permasalahan haji, nah itu yang harus diurus Menak. Nah, ini hal-hal sepele sebenarnya yang dikeluarkan statement-statement Menak ini terkait logo, misalnya pengaturan toa masjid lah, nah kan. Nah, ini kan mengandung atau membangun juga citra privilege dari Kemenak sehingga orang mengenalnya itu lebih banyak gitu. Menak Yakut, Pak Menak. Nah, mungkin ini terakhir nih Bang untuk pertanyaannya. Pandangan Abang sebagai mahasiswa tentang pembaruan logo halal nih Bang. Kalau saya boleh beropini bahwa logo ini memang dari bentuknya gitu. Dari bentuknya itu memang kalau kita lihat-lihat dari khatnya itu menggunakan khat kafi. Namun masyarakat awam kan, kita belajar mengajinya itu di musala-musala, masjid-masjid, tidak sepenuhnya mempelajari khat kalau misalkan bentuk kaligrafi yang dia bilang. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya masalah logo ini tidak substansi diambil oleh Menak, bukan tidak mengandung unsur kemaslahatan, hanya memberikan, kalau kita lihat, hanya mencari ribut, hanya mencari heboh. Dan tentu masyarakat Indonesia sebagai orang yang berbudaya dan juga mayoritas umat Islam tentu menuai polemik dan pro kontra. Ada juga yang sepakat bahwa logo ini tetap karena mengandung unsur-unsur Nusantaranya. Ada juga yang tidak sepakat karena kita itu tidak boleh menyelewengkan atau menyepelekan hal-hal substansi yang dibuat oleh agama kita. Nah, gitu. Terima kasih banyak ya Bang sudah berbagi ilmu dengan kita. Nah, sahabat Kama, bisa kita simpulkan mungkin Kemenak membuat logo baru ini untuk lebih mencerminkan Nusantara di Indonesia. Nah,
sahabat Kama. Nah, saya Faza Mutia dan kru Kama pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.